Baik, penjelasan yang pertama mengenai sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer dibagi menjadi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Membahas tentang perangkat yang terdapat pada sistem komputer seperti hardware, software, dan brainware, berikut penjelasannya. Perangkat yang pertama adalah hardware. Hardware atau yang biasa kita sebut sebagai perangkat keras adalah sebuah komponen dari sistem komputer yang memiliki wujud fisik dan dapat disentuh. Hardware yang terdapat pada sistem komputer juga terdiri dari beberapa unit komponen, yaitu yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi di dalam komputer. CPU berfungsi sebagai pusat pengolah data dan mengontrol segala perangkat yang terhubung pada komputer. Kemudian yang kedua adalah input unit. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam memori dan prosesor untuk diolah, guna menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Yang ketiga adalah output unit, merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses pada bagian prosesor, yang sebelumnya data diambil oleh input unit. Kemudian yang keempat adalah storage unit, merupakan perangkat penyimpanan yang memiliki tugas untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada sebuah perangkat komputer. Komponen dari sistem komputer yang kedua ada software. Software adalah komponen dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Software memiliki wujud digital yang disimpan pada memori komputer. Terdapat berbagai macam jenis kategori software pada komputer, yaitu yang pertama adalah sistem software. Sistem software adalah kategori untuk software yang mengatur dan mengontrol komponen hardware pada komputer. Yang kedua adalah utility software. Utility software adalah kategori untuk software yang menjaga dan melindungi sistem komputer, namun tidak berhadapan langsung dengan hardware. Kemudian yang ketiga adalah application software. Application software adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Komponen sistem komputer yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware juga sering disebut dengan perangkat intelektual yang memakai atau menjelajahi kemampuan hardware atau software. Pengguna komputer juga disebut sebagai user. Namun user sendiri ada macamnya, yaitu yang pertama adalah programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan dalam proses sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua adalah administrator. Administrator adalah orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga adalah sistem analis. Sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, dan pengkoordinasian hardware dan software, serta sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian yang keempat adalah operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Demikian pengertian dari sistem komputer. Berikut perangkat-perangkat yang didukung dari sistem komputer itu sendiri. Kesimpulannya adalah sistem komputer adalah sebuah perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brainware.
di mana ketiganya tidak bisa saling dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Baik, selanjutnya yaitu fungsi komputer. Secara umum, fungsi komputer ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu menginput data, lalu yang kedua memproses data, dan yang ketiga menghasilkan data, lalu yang terakhir yaitu menyimpan data. Yang pertama, maksud fungsi sistem komputer menginput data yaitu sistem komputer akan menginput semua jenis data yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat hardware. Contohnya seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Lalu fungsi komputer yang kedua yaitu memproses data. Setelah data-data itu dimasukkan ke dalam sistem komputer berbentuk bahan mentah, lalu sistem komputer akan mengolahnya menjadi informasi yang dapat dibaca oleh memori komputer. Proses pengolahan data ini akan dilakukan di Central Processing Unit atau CPU sebagai otak komputer. Nah, setelah data-data tersebut diproses oleh sistem komputer, maka akan dihasilkan sebuah data. Nah, fungsi komputer yang ketiga yaitu menghasilkan data. Data yang dihasilkan dapat berupa video, gambar, maupun suara. Lalu yang terakhir yaitu fungsi sistem komputer menyimpan data. Data yang dimaksud berupa hasil output dan hasil olahan memori komputer. Nah, kesimpulan dari pembahasan sistem komputer yaitu sistem komputer merupakan perangkat-perangkat yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Proses itu didukung oleh software, hardware, dan firmware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Lalu kita lanjut ke dalam pembahasan tentang hardware. Hardware atau perangkat keras komputer merupakan komponen fisik komputer untuk menjalankan perintah dalam komputer. Dengan kata lain, perangkat keras komputer yang dapat dilihat, diraba, dan disentuh. Ada beberapa komponen penting dari hardware. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau yang biasa disebut system board, mainboard, atau logic board yaitu print circuit board atau PCB yang disebut tulang belakang komputer. Kenapa? Karena dalam motherboard menyediakan konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga seluruh komponen dan perangkat eksternal motherboard dapat terhubung. Di motherboard inilah komponen-komponen komputer terpasang seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Adapun jenis-jenis dari motherboard. Yang pertama ada motherboard AT, ATX, Micro ATX, LPX, BTX, dan Mini ITX. Dari berbagai jenis motherboard yang ada, yang membedakan yaitu mulai dari ukurannya, bentuknya, biaya pembuatannya, serta instalasinya. Seperti motherboard AT yang memiliki ukuran cukup besar sehingga tidak bisa dipakai di desktop mini. Lalu seperti motherboard LPX yang didesain sedemikian rupa untuk mengurangi space dan mengurangi biaya. Lalu ada motherboard Mini ITX yang didesain supaya dayanya rendah agar tidak menimbulkan panas yang berlebih. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor merupakan sebuah pusat pengendali dan pemrosesan pada komputer. Nah, prosesor memiliki peran yaitu untuk mengatur semua perintah program dan aktivitas yang terdapat pada komputer. Oleh karena itu, prosesor sering disebut sebagai otak dari komputer. Nah, letak dari prosesor ini
prosesor terletak pada motherboard. Nah, prosesor juga memiliki macam-macam jenis, yaitu yang pertama ada prosesor Intel, yang kedua ada prosesor AMD, yang ketiga ada prosesor Apple, yang keempat ada prosesor seri VIA, yang kelima ada prosesor IBM, yang keenam ada prosesor IDT, dan yang ketujuh ada prosesor Transmeta. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang ROM. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory. ROM merupakan salah satu memori yang terletak pada komputer. ROM ini bersifat permanen, artinya data atau program yang terdapat pada ROM tidak mudah hilang ataupun berubah. Nah, ROM ini memiliki macam-macam jenis, yaitu yang pertama ada MROM. MROM merupakan singkatan dari Max Read Only Memory. Nah, MROM ini merupakan memori ROM pertama yang menggunakan kabel dan berisi kumpulan data atau instruksi yang telah diprogram. Yang kedua ada PROM. PROM merupakan singkatan dari Programmable Read Only Memory. PROM merupakan memori read only yang datanya hanya dapat ditulis satu kali oleh penggunanya. Yang ketiga ada EPROM. EPROM merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, EPROM ini merupakan jenis Read Only Memory yang memiliki kemampuan untuk menghapus data yang telah diprogram. Yang keempat ada EEPROM. EEPROM merupakan singkatan dari Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory. EEPROM ini memiliki peran yang bersama dengan EPROM. Namun, cara pemrogramannya dan cara menghapusnya dilakukan dengan cara memaparkan data ke muatan listrik. Yang kelima ada flash memory. Flash memory merupakan jenis EEPROM tetapi lebih modern. Namun, flash memory ini dapat dihapus dan dapat ditulis ulang lebih cepat dibandingkan dengan EEPROM biasa. Desainnya pun lebih baru dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah media penyimpanan sementara pada komputer atau pada software. RAM juga memiliki fungsi, yaitu untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Nah, jadi jika semakin besar RAM yang dimiliki pada komputer, maka akan semakin cepat komputer itu untuk memproses datanya. Nah, RAM ini memiliki macam-macam jenis, yaitu yang pertama ada DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Nah, DRAM ini memiliki berbagai macam frekuensi yang beragam, antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Yang kedua ada SDRAM. SDRAM merupakan singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, SDRAM ini menjadi RAM yang memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis RAM lainnya, yakni kecepatannya mencapai 100 hingga 133 MHz. Yang ketiga ada RDRAM. RDRAM merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Nah, RDRAM ini pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan kecepatannya mencapai 600 MB per second. Kecepatan dari RDRAM ini meningkat hingga 700 MB per second. Dan pada tahun 1998 kecepatannya mencapai 1,6 GB per second. Yang keempat ada SRAM. SRAM merupakan singkatan dari Static Random Access Memory. Nah, SRAM ini merupakan jenis RAM yang terbuat dari semikonduktor tanpa memerlukan kapasitor dan tanpa memerlukan penyegaran secara berkala
sehingga kinerjanya bisa lebih cepat. Yang kelima ada EDORAM. EDORAM merupakan singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory. Nah, EDORAM ini merupakan jenis RAM yang memiliki komponen lebih panjang. Jadi tak heran jika RAM ini sangat cocok dipasang pada komputer yang Pentium. Selain itu, RAM ini juga sangat cocok dipasang pada komputer yang memiliki bus mencapai 66 MHz. Yang keenam ada FPM DRAM. FPM DRAM merupakan singkatan dari First Peak Mode DRAM. Nah, FPM DRAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Nah, kecepatan transfer FPM DRAM ini mencapai 176 MB per second. Yang ketujuh ada Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori yang memiliki kapasitas rendah yang biasanya digunakan pada alat elektronika seperti TV, VCR, dan hingga ponsel lama. Yang ke-8 ada VGA RAM. VGA RAM merupakan singkatan dari Video Graphic Random Access Memory. Nah, VGA RAM ini biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel pada paparan grafik. Nah, jadi jika komputer menggunakan VGA RAM ini biasanya mempunyai performa video yang lebih baik dan untuk mengurangi tekanan pada CPU. Yang ke-9 ada DDR SDRAM. DDR SDRAM merupakan singkatan dari Double Date Rate SDRAM. Nah, jenis RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Dan RAM ini hanya mengkonsumsi daya listrik yang rendah. Yang ke-10 ada SODIMM. SODIMM merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. Nah, jenis memori ini biasanya digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya sangat ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR RAM, sehingga sangat menghemat ruang. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan semua konten digital, termasuk file, termasuk video, termasuk foto, program, dan masih banyak lagi. Hard disk juga dibedakan menjadi dua, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam hard disk. Hingga saat ini ada 3 macam hard disk di dunia ini. Yang pertama itu adalah PATA atau Parallel Access Technology Attachment. Dan yang kedua itu adalah SATA atau Serial ATA. Dan yang ketiga untuk teknologi terbaru itu adalah ECSI atau Small Computer System Interface. Nah, yang membedakan dari 3 hard disk ini adalah pertama kabelnya. Untuk versi lawas kabelnya itu sangat tebal dan versi sekarang itu sangat tipis. Yang kedua itu adalah kecepatannya. Kalau yang zaman lawas yang PATA itu bisa di bawah 10 Mbps. Tapi untuk yang terbaru yaitu ECSI itu bisa lebih dari 150 Mbps. Oke, next kita masuk ke materi kedua yaitu input output atau I/O. Jadi I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer yang mengirim sinyal melalui kabel atau bahkan melalui udara loh. Nah, terus sistem I/O ini bertujuan untuk membantu user atau kita dalam mengakses berkas tanpa harus memperhatikan detail dari karakteristik waktu dan juga penyimpanan. Contoh dari I/O itu apa aja sih? Ada beberapa nih, yaitu seperti keyboard, terus mice, terus audio controllers, video controllers, dan networking ports, dan masih banyak lagi. Baik, untuk yang sekarang kita masuk nih ke jenis-jenis I/O sendiri. Jenis-jenis I/O itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu adalah port parallel atau LPT1, LPT2. Contohnya itu kayak printer, scanner, seperti itu. Lalu yang kedua adalah port serial atau common COM2. Contohnya itu adalah mouse dan juga modem. Dan yang ketiga itu adalah port IP atau PS2. Biasanya digunakan untuk memasukkan keyboard dan mouse.
Terus yang keempat itu adalah part USB, adalah seperti yang kita kenal, itu adalah Universal Serial Bus, biasanya digunakan untuk melakukan handycam, lalu ada gamepad dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima itu adalah port VGA. Port VGA ini hubungan biasanya langsung dengan monitor. Selanjutnya yang keenam adalah port audio. Contohnya pasti tape, radio, lalu ada lagi mikrofon dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh nih, yang terakhir itu adalah port game. Tentunya digemari oleh para gamers. Itu contohnya kayak gamepad, lalu joystick dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir nih, materi display atau monitor. Nah, display atau monitor sendiri itu merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai output grafis dari sistem CPU ataupun dari memori monitor. Lalu, jenis-jenis dari monitor atau display sendiri itu ada 4 hingga saat ini ya. Nah, yang pertama nih, ada monitor CRT atau Cut to Try to. Istilahnya kalau bahasa gampangnya yang kita kenal itu adalah monitor tabung, pasti pada tahu nih. Nah, keunggulan dari monitor ini adalah yang pertama pasti harganya murah. Kalau apabila terjadi kerusakan, monitor ini tuh gampang untuk diperbaiki. Lalu untuk kekurangan sendiri, monitor CRT atau monitor tabung ini itu adalah memakan biaya cukup mahal untuk biaya listriknya. Oke, next kita langsung lanjut ke monitor selanjutnya nih, monitor yang kedua, yaitu monitor LCD. Monitor LCD ini itu adalah monitor liquid crystal panel. Oke, liquid LCD ini kelebihannya yaitu tampilannya lebih bagus ketimbang monitor sebelumnya yaitu CRT. Terus juga monitor ini itu radiasinya rendah, terus jadi aman untuk mata. Lalu monitor ini itu menghemat energi, yaitu hemat listrik. Namun kekurangannya apabila terjadi kerusakan, monitor ini itu sangat mahal. Gitu. Lalu yang ketiga itu adalah monitor PDP atau monitor plasma display panel. Nah, monitor PDP ini nih itu adalah gabungan dari monitor LCD dan monitor CRT. Jadi tentunya tampilannya juga lebih bagus ketimbang monitor sebelumnya. Namun kekurangannya semakin berjalannya waktu monitor PDP ini itu pencerahannya akan semakin berkurang karena bahan utamanya itu adalah fosfor sehingga memakan biaya listrik yang semakin naik semakin berjalannya waktu. Kita lanjut yang terakhir yaitu adalah monitor terbaru yaitu monitor LED atau Light Emitting Diode. Ini adalah teknologi terbaru dari sebuah monitor di mana layarnya cukup luas. Ya, bisa kita lihat layarnya cukup luas, cukup besar, ramping, terus juga sekarang sudah ada teknologi terbaru yaitu touchscreen dan TV LED lainnya menggunakan teknologi blacklight LED sehingga tampilan dan warnanya juga cukup sangat menarik gitu. Nah, kalau kekurangannya monitor LED ini yaitu harganya yang cukup mahal terutama apabila terjadi kerusakan.